Bab 1759 warna tiba. Wang Lin mengangkat pedangnya dan gas hitam berubah menjadi badai yang terhubung ke langit. Dari jauh, badai itu tampak seperti naga hitam yang mengejutkan. Bilah di tangan Wang Lin tidak bergerak sama sekali, seolah membeku di tempatnya. Akibatnya, tubuh Wang Lin dan badai naga hitam sangat kontras. Dalam perpaduan antara statis dan gerakan ini, tekanan mengejutkan datang dari tubuh Wang Lin. Karena avatar akal ilahi Jenderal Macan Putih dilahap, dan sumpahnya, tekanan ini menyebabkan dia gemetar. Tekanannya seperti gunung, menyebabkan Jenderal Macan Putih menyerah. Dia gemetar saat dia menundukkan kepalanya. Pria parubaya dari planet 5 elemen bahkan lebih buruk lagi. Meskipun dia belum membuat sumpah darah, avatar akal ilahi miliknya telah dimakan oleh Wang Lin. Saat tekanan menyebar, dia merasakan rasa kagum menyapu dirinya seperti gelombang laut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka berdua. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedangnya. Dia perlahan menutup matanya dan tidak lagi memandang ke langit, dia memasukkan segalanya ke dalam pedangnya. Saat dia menutup matanya, dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pedang ini. Bila ini menggantikan mata dan indera ketuhanannya. Saat budidayanya berkumpul di sana, itu menjadi pedang yang sangat kuat. Di bagian barat sistem bintang ini, suara gemuruh bergema dan pusaran raksasa muncul. Begitu pusaran itu muncul dan bahkan belum terbentuk sempurna, pusaran itu bergetar hebat sebelum runtuh. Melihat bagaimana benda itu runtuh, seolah-olah seseorang telah merobeknya dari dalam. Gemuruh menggelegar bergema dan cahaya 7 warna yang tajam bersinar. Di dalam cahaya, Taois 7 warna melangkah maju dan memasuki dunia yang hancur ini. Saat dia masuk, Taois 7 warna dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Matanya menunjukkan niat membunuh dan rasa dingin, dan dia juga mulai tertawa. Wang Lin, Tuan ini telah menemukanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Tepat pada saat ini, di planet ketiga, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia melompat ke langit dan menebas dengan pedang paling kuat. Setelah menebas, dia dengan cepat mundur. Energi pedang raksasa muncul di langit. Itu menyerap badai di sekitar Wang Lin, baju besinya, dan semua prajurit yang dibentuk oleh hukum. Energi pedang ini segera menghancurkan hukum yang diciptakan Macan Putih. Jenderal Macan Putih batuk darah dan ekspresinya menjadi redup. Energi pedang itu melesat ke langit dan menghilang. Ketika muncul kembali, disitulah 7 warna Daois berada. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat Daois 7 warna tiba, Wang Lin telah menebas. Energi bilahnya menembus kehampaan dan meluas hingga lebih dari 100.000 kaki. Itu tidak lagi tampak jasmani tetapi kokoh saat terbang menuju 7 warna Daois. Energi pedang dibentuk oleh hukum di sini dan menyatu dengan budidaya penuh Wang Lin. Mengayunkan pedang ini sama dengan menggunakan kekuatan penuh dari salah satu dunia yang hancur untuk membunuh seseorang. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan pedang ini. Energi bilahnya bersinar terang saat terbang menuju Daois 7 warna. Murid Daois 7 warna menyusut. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan bahaya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dia hanya merasakannya 3 kali dalam hidupnya. Namun, dari 3 kali tersebut,
dua terjadi saat mengejar Wang Lin. Pertama kali terjadi di celah Laut Awan, dan kedua kalinya terjadi di dunia yang hancur ini. Meminjam hukum di sini untuk membentuk pedang ini, Wang Lin ini mampu memikirkan hal ini dalam waktu sesingkat itu. Kebijaksanaan seperti ini jarang terjadi. Namun, semakin pintar dia, semakin dia harus mati. Taois 7 warna Ta, Hu bahwa dengan hantu tua Zan, dia tidak bisa terluka. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna mulai berkedip. Cahaya itu terkondensasi menjadi teratai 7 warna dengan 7 kelopak, masing-masing kelopak memiliki salah satu dari 7 warna. Itu mekar di hadapan 7 warna Daois. Dao Lotus 7 warna, Lotus mengumpulkan para prajurit. Saat Taois 7 warna berbicara, dia melangkah ke dalam teratai. Kelopak bunga teratai menyusut dan mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti teratai, hanya kuncup bunga. Bilahnya mendekat dan mendarat di kuncup teratai 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema, menyebabkan sistem bintang bergetar. Sistem bintang terkoyak di banyak tempat saat bilahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kuncup teratai 7 warna bergetar. 7 warna bersinar dan 2 kelopaknya pecah. Namun, jatuhnya bilah pedang dan 2 kelopak bunga menciptakan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur ini menyebar dengan gila-gilaan dengan teratai 7 warna di tengahnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Sistem bintang mulai runtuh sedikit demi sedikit seolah-olah terkoyak secara paksa. Sistem bintang bergetar dan terus runtuh. Saat gelombang destruktif menyebar, semua yang dilewatinya runtuh. Bahkan 9 planet bergetar, dan 7 di antaranya meledak. Mereka berubah menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Dunia ini tidak akan ada lagi. Planet ketiga bergemuruh, jurang besar muncul di permukaannya, dan langit berubah warna. Saat bumi bergetar, bumi mulai runtuh. Bumi bergemuruh dan sejumlah besar batu berterbangan ke udara. Sepertinya akhir dunia. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Taois 7 warna terlalu kuat. Dia tidak ragu-ragu untuk mundur, dan pusaran muncul di belakangnya. Saat dia melangkah ke pusaran, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh sistem bintang. Kuncup teratai tiba-tiba muncul di atas planet ketiga yang runtuh dan terbuka, memperlihatkan Taois 7 warna yang duduk di dalam. Dao Lotus 7 warna, teratai terbuka untuk menyambut kematian. Taois 7 warna tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Meskipun Taois 7 warna terlihat normal, dia sangat murung. Pedang sebelumnya jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan bisa dilakukan Wang Lin. Rasanya bukan Wang Lin yang menyerangnya, melainkan seluruh dunia yang hancur telah menyerangnya. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Selain itu, platform teratai 7 warna sebenarnya telah kehilangan 2 kelopaknya, yang membuat hatinya sakit. Niat membunuh memenuhi tubuhnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Taois 7 warna, 5 kelopak sisa dari platform teratai 7 warna terbang. Mereka akan menyegel dan membunuh Wang Lin. Taois 7 warna melompat ke udara dan mengejar Wang Lin, mengikuti 5 warna. Saat ini, tubuh Wang Lin telah menyatu dengan pusaran dan dia hendak pergi. Namun, Taois 7 warna sedang menyerang dan menggabungkan serangannya dengan runtuhnya planet ketiga. 5 kelopak teratai tertutup dan perasaan hidup dan mati memenuhi hati Wang Lin. Namun,
Karena Wang Lin berani tinggal di sini untuk menyerang dengan pedang itu, dia jelas sudah bersiap. Meskipun terkadang dia bertindak berdasarkan dorongan hati, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki tujuan. Saat kelopak bunga itu mendekat, tangan kirinya meraih kehampaan dan lautan api mengelilinginya. Itu berubah menjadi payung besar yang menyala-nyala. Payung pembakaran alam. Payung itu tidak menutupi langit tetapi dipegang di tangan Wang Lin seperti payung berukuran normal. Payung pembakaran alam memerlukan banyak batasan dan membutuhkan waktu untuk persiapannya, jadi tidak baik digunakan pada saat bahaya. Namun, Wang Lin sudah memikirkan jalan mundur. Tangan kirinya diam-diam membuat payung sambil menunggu. Meskipun ini akan membakar lebih banyak kekuatan. Hidup, itu sepadan. Saat ini, payung ada di tangan kirinya, dan tiba-tiba terbuka untuk menutupi tubuhnya. Saat payung dibuka, api keluar. Kelima kelopak bunga itu menutup dan terhalang oleh api. Setiap kelopak yang hinggap di payung menimbulkan getaran yang mengguncang hati Wang Lin. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan pusaran. Saat api menghalangi pandangannya, Wang Lin meninggalkan dunia ini. Saat Wang Lin menghilang, dia mendengar raungan marah. Taois 7 warna mengikuti kelopak bunga dan bergegas ke pusaran. Dia mengangkat tangan kanannya dan tangan 7 warna mencakar Wang Lin. Namun, cakar ini meleset saat Wang Lin pergi. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, kamu tidak bisa lepas dari tuan ini. Sang Taois 7 warna bahkan tidak melihat ke arah Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Dia bergegas ke pusaran setelah Wang Lin. Setelah Wang Lin dan 7 warna Daois pergi, planet ketiga runtuh dan hancur bersama dengan dunia ini. Jenderal Macan Putih mendongak dengan tatapan yang rumit. Sumpahnya sudah berlaku, dan Wang Lin bahkan punya waktu untuk memberinya perintah. Dia harus mematuhinya. Dia berjuang untuk bangkit dan menyerang penggarap planet 5 elemen yang berwajah pucat. Tangkap dia, aku sangat berguna baginya. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Wang Lin kepada Jenderal Macan Putih sebelum pergi. Bab 1760, Rencana. Mungkin saat ini terdapat kurang dari 300 dunia yang hancur. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, jadi beberapa mungkin telah hancur seiring berjalannya waktu, dan beberapa mungkin sudah lama hancur. Pada saat ini, di satu dunia, sebuah pusaran muncul dan seberkas sinar keluar tanpa menunggu pusaran itu muncul sepenuhnya. Sosok di dalam cahaya itu mengenakan pakaian putih, itu adalah Wang Lin. Sesaat setelah dia keluar dari pusaran, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Lengan kanan Yemo muncul dan merobek kekosongan di belakangnya. Kekosongan itu terkoyak dan pusaran itu terbelah menjadi 2, menyebabkannya runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan ke celah yang diciptakan oleh mantra Heaven Rippling dan menghilang. Sesaat setelah dia menghilang, dengusan dingin datang dari kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema saat Taois 7 warna berjalan keluar dari pusaran yang runtuh. Matanya dipenuhi rasa dingin dan dia sangat murung. Jika Wang Lin tidak bereaksi begitu cepat dan menggunakan penghancuran pusaran untuk memperlambatnya, Wang Lin tidak akan bisa pergi dengan tenang, dia akan ditangkap oleh 7 warna Daois. Perburuan berlanjut. Wang Lin menggunakan berbagai mantranya untuk melakukan perjalanan antar dunia. Sang Taois 7 warna mengikuti dari belakang.
Jika Wang Lin melakukan satu kesalahan, dia akan ditangkap. Saat dia berpindah-pindah dunia berulang kali, hal itu menarik perhatian orang-orang di 300 dunia yang hancur. Indra ilahi mereka perlahan berkumpul dan mengikuti Daois 7 warna. Saya harus segera kehilangan dia, jika tidak, jika saya terus menjelajahi dunia, itu akan menarik lebih banyak perhatian. Begitu hantu tua Zan muncul dan keduanya mengejarku, akan sulit kehilangan mereka. Wang Lin muncul dari pusaran dan memasuki dunia lain yang hancur. Saat dia hendak pergi, ekspresinya berubah. Dunia ini berbeda dari dunia lain. Isinya aura mengejutkan yang muncul dan menghilang. Aura ini sepertinya milik binatang buas. Alasan mengapa ia muncul dan menghilang kemungkinan besar karena binatang itu sedang tidur. Mata Wang Lin berbinar dan seolah-olah guntur melintas di benaknya. Dia tidak tinggal tetapi mengingat tempat ini dan segera pergi. Sang Taois 7 warna tampak muram saat dia juga merasakan aura binatang itu. Aura ini bahkan membuatnya khawatir, dan dia berpikir Wang Lin akan membangkitkan yang terbaik untuk menyebabkan kekacauan agar dapat melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak melakukan ini. Pada saat ini, Taois 7 warna tidak dapat berpikir terlalu banyak. Dia melangkah ke pusaran dan mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat. Meskipun dia telah berpindah melalui lusinan dunia, dia hanya pergi ke satu arah. Sistem bintang seperti banyak cermin, dan Wang Lin hanya bergerak masuk dan keluar dari satu cermin. Meskipun dia pergi ke dunia yang berbeda setiap saat, lokasinya tidak berubah. Saat dia bergerak melintasi dunia dengan paksa, dan dengan 7 Taois warna yang mengikutinya, bahkan penghalang yang kuat pun akan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin memahami 300 dunia yang hancur. Alasan mengapa 300 dunia yang hancur bisa bertahan begitu lama adalah karena bunga kuning. 300 dunia yang hancur menyerap nutrisi dari bunga agar bisa menjadi abadi. Bunga itu adalah harta karun yang diperoleh penguasa surgawi 7 warna di benua astral abadi. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, tapi mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Menggunakannya untuk menyembuhkan akan memotong waktu yang dibutuhkan hingga setengahnya. Jika bukan karena kemunculan Lian Daofei yang terlalu tiba-tiba, penguasa surgawi 7 warna tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Taois 7 warna, yang tidak memiliki ingatan apapun, tidak mengetahui hal ini. Bahkan keempat jenderal dan selir tidak tahu banyak. Mereka hanya mengetahui tentang 300 dunia yang hancur. Saat Wang Lin terus bergerak, penghalang antara dunia menjadi tidak stabil dan suara gemuruh bergema. Setiap kali dia berpindah dari satu dunia ke dunia lain, suara gemuruh yang menggemparkan surga akan bergema. Perubahan ini segera menarik perhatian 7 warna Daois. Matanya menyipit dan dia mencibir. Kamu berani menggunakan tipuan kecil seperti ini pada tuan ini. Wang Lin ini hanya ingin menggunakan runtuhnya penghalang untuk menghalangi pengejaranku dan bahkan menggunakan kekuatan ini untuk melukaiku. Itu memang ide yang bagus, tapi karena aku sudah melihatnya, tidak ada peluang untuk berhasil. Mata 7 warna Daois bersinar dan cahaya 7 warna bersinar. Ini mulai memperkuat penghalang antar dunia. Dengan budidayanya yang memperkuat penghalang, efeknya bagus. Namun, ekspresinya tetap suram dan dia hanya memperkuatnya secara rahasia, jadi hanya kilatan cahaya 7 warna yang bisa dilihat. Anak ini licik. Jika dia mengetahui bahwa aku sudah mengetahui rencananya, dia bisa berubah dan menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Saya akan membiarkan dia berpikir itu berhasil dan kemudian menangkapnya begitu dia mengira dia telah berhasil. Taois 7 warna tersenyum dan dengan santai mengejar. Saat kedua orang itu mengikuti, Grand Empyrean Xuan Luo masih mengamati semua ini. Dia berpikir untuk membantu Wang Lin menyelesaikan masalah ini, tetapi ide ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Anak ini perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk ujian ini. Jika dia menyadari kehadiranku, aku akan membantunya. Ini adalah ujian terakhirku untuknya. Wang Lin, jangan mengecewakanku. Xuan Luo merenung dan secara alami melihat perilaku Wang Lin dan 7 warna Daois. Setelah merenung sejenak, dia secara alami memahami pikiran mereka. Jika penghalang di dunia ini runtuh, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang rencananya telah terlaksana. Bagaimana dia beradaptasi? Xuan Luo perlahan mengikuti. Wang Lin berpindah antar dunia, dan dia sadar bahwa penghalang itu akan segera runtuh. Matanya bersinar, dan saat dia menghilang ke dalam pusaran, dia mengeluarkan layar hantu tanpa ada yang menyadarinya. Dalam sekejap, layar hantu menutupi tubuhnya, dan ketika dia muncul, layarnya hilang. Semua ini terjadi saat dia berpindah antar dunia, jadi tidak ada yang menyadarinya. Perhatian penuh Taois 7 warna terfokus pada penghalang yang akan runtuh. Dia yakin dia telah mengetahui Wang Lin dan Wang Lin tidak dapat melarikan diri. Mengikuti kunciannya pada Wang Lin, pengejaran 7 warna Daois mengambil jalan yang hampir sama persis dengan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Setelah melakukannya lebih dari 100 kali, Wang Lin keluar dari pusaran dan memasuki sistem bintang. Ini pertama kalinya dia tidak langsung memasuki dunia lain. Dia bergerak sangat cepat, terbang lebih dari 100.000 kaki, dan meringkuk. Cahaya bersinar dan perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sebuah ilusi muncul di sekitar Wang Lin. Dia telah menghilang dan digantikan oleh planet yang tampak biasa saja. Saat dia berubah menjadi sebuah planet, cahaya 7 warna memenuhi pusaran tempat dia keluar. Sang Taois 7 warna tidak ragu-ragu dan segera kembali ke dalam pusaran. Grand Empyrean Xuan Luo melihat semua ini, menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia mengamati secara mendalam planet yang telah dibentuk Wang Lin, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Pikiran yang licik, anak ini, adalah naga di antara manusia. Xuan Luo merenung dalam diam, dan matanya mengungkapkan rasa kekaguman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah Taois 7 warna pergi, beberapa orang lagi datang dan segera pergi. Bahkan setelah mereka pergi, planet tempat Wang Lin berubah masih tidak berubah. Tak lama setelah itu, hantu tua Zan muncul di tempat pusaran itu menghilang. Tubuhnya tidak menampakkan aura sama sekali, seolah dia sudah mati. Dia menyeringai saat dia mela, engkau maju dan menghilang dari dunia ini. Baru pada saat inilah planet Wang Lin berubah menjadi bergerak dan menghilang, mengungkapkan Wang Lin. Dia melihat kemana semua orang pergi, dan ekspresinya tetap sama. Sebuah pusaran muncul di sampingnya dan dia melangkah masuk. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan tempat semua orang pergi, dan karena dia sangat berhati-hati, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah melewati 4 dunia yang hancur, dia berhenti di dunia kelima yang hancur. Ini adalah tempat yang dia lewati sebelumnya dengan aura binatang buas, dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Wang Lin datang ke planet ini di dunia ini.
Ini adalah planet gurun tanpa gunung atau cekungan. Yang ada hanyalah dataran pasir kuning di mana-mana. Wang Lin duduk di sini dan menghela napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan niat membunuh. Sekarang waktunya melakukan serangan balik pertamaku, bahkan jika aku menggunakan salah satu dari 3 nyawaku, aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan kepada orang-orang yang mengejarku ini. Seharusnya perlu beberapa saat sebelum Taois 7 warna menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cukup waktu bagiku untuk melakukan penyergapan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menekan tanah di sampingnya. Wang Lin sangat pintar, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengakalinya. Saat dia memasuki 300 dunia yang hancur, dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri dari orang-orang yang memburunya. Pada akhirnya, dia memikirkan skema ini dalam sebuah skema. Penghalang yang menghubungkan dunia adalah skema pertama. Wang Lin menyimpulkan bahwa skema pertama ini tidak bisa menipu Taois 7 warna atau hantu tua San, dan dia ingin mereka mengetahuinya. Begitu mereka benar-benar menemukan tempatnya, tanpa sadar mereka akan terjerumus ke dalam skema kedua. Begitu mereka mengira telah mengetahui rencana Wang Lin, mereka akan santai. Menggunakan momen ini, dan fakta bahwa pengejaran telah membentuk sebuah siklus, Wang Lin akan menggunakan layar hantu untuk menempatkan mereka dalam ilusi. Poin utamanya bukanlah runtuhnya penghalang atau ilusi, tetapi fakta bahwa Wang Lin telah mengulangi tindakan ini lebih dari 100 kali. Hal ini membuat orang yang mengejarnya memiliki kebiasaan dan kecenderungan bawah sadar. Inilah syarat untuk menempatkan mereka di dalam ilusi. Bab 1761, 7 Penyergapan. Ada seekor binatang buas di benua astral abadi bernama ikan mata. Kepalanya sebagian besar terangkat melalui mulutnya yang terbuka dan tubuhnya tampak seperti ular lumpur sepanjang 10.000 kaki. Binatang itu suka melahap bumi dan menyerap esensi bumi untuk menyehatkan tubuhnya, dan energi spiritual untuk menyehatkan jiwanya. Ikan mata muda sering kali tertinggal di lumpur sungai dan tidak pernah menampakkan diri. Seiring berjalannya waktu, iFish dewasa bisa mencapai panjang 10.000 kaki. Mereka akan mengebor lumpur dan memasuki bumi. Kemudian mereka melakukan perjalanan bawah tanah menuju gunung terdekat dan tidur. Di benua astral abadi, sebagian besar ikan mata disegel oleh sekte sebagai binatang pelindung, tetapi mereka tidak dicintai oleh para pembudidaya. Ketika mereka memasuki gunung, mereka akan menyatu dengannya. Meski hal itu memberi semangat pada gunung, gunung itu akan segera berubah menjadi pasir kuning. iFish yang mencuri energi surgawi ini harus disegel. Sebenarnya, hampir semua iFish yang ditemukan di benua astral abadi segera disegel. Wang Lin sedang duduk di gurun planet ini. Angin menderu-deru saat badai pasir besar terjadi. Badai menutupi dunia dan membuat segalanya tampak redup. Wang Lin belajar tentang iFishes dari ingatan jiwa ketiga. Penguasa surgawi 7 warna telah membawa seekor iFish muda ke 300 dunia yang hancur dan bermaksud untuk membesarkannya di sini sebentar sebelum mengambilnya kembali. Namun, dia telah mati dan hancur, sehingga iFish tetap berada di sini. Wang Lin telah mendeteksi aura binatang itu dan melihat planet gurun saat dia melarikan diri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Wang Lin mengambil segenggam pasir kuning dan merasakan sedikit energi spiritual. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan aura binatang buas jauh di dalam planet ini.
Berbagai tanda di permukaan ini mengungkapkan bahwa binatang di bawah kemungkinan besar adalah ikan mata. Seekor eyefish yang mampu tumbuh tanpa batasan dan hidup di dunia ini begitu lama, pasti ada mutasi. Ini adalah satu-satunya planet di dunia ini, yang berarti planet-planet lain telah diserap oleh eyefish. Yang terakhir ini, perasaan ilahi Wang Lin menarik diri dan segala sesuatu tentang planet ini muncul dalam pikirannya. Saya bisa mengirim penyergapan di sini. Mata Wang Lin menyala dan berkilau dengan cahaya dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk payung pembakaran alam. Saat payung muncul, gelombang panas keluar dan menyebar ke seluruh langit. Awan bertebaran saat payung raksasa muncul di langit. Setelah payung dibuka, kanopi menyatu dengan tiang payung. Itu seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Wang Lin menatap payung yang terbakar dan menggigit ujung lidahnya untuk menyemprotkan darah. Darahnya tampak terbakar saat terbang menuju langit. Gemuruh menggelegar bergema dan kemudian payung itu perlahan menghilang. Bahkan tiang payung raksasa pun menjadi transparan hingga tidak ada bekas yang tersisa. Payung pembakaran alam menyatu dengan kehampaan, membuatnya mustahil untuk membedakannya. Namun, siapapun yang memasuki planet ini akan diselimuti api. Ini adalah penyergapan pertama. Nafas Wang Lin sedikit terengah-engah. Bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap akhir, menggunakan mantra ini tetap sulit, terutama ketika dia ingin menampilkan lebih banyak kekuatannya. Itu seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kirinya. Esensi api di mata kirinya muncul dan api berkobar. Dia melambaikan tangan kanannya dan lautan api keluar dari mata kirinya. Lautan api berubah menjadi api vermilion bird dan terbang ke langit. Api vermilion bird terlalu besar, dan bulu ekornya terbuka lebar seperti burung phoenix. Setel, berputar beberapa kali, ia menghilang dari dunia. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi untuk sementara waktu. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia mulai bergumam. Sesaat kemudian, cahaya 7 warna muncul dari tangannya. Cahaya 7 warna ini tampak sama dengan mantra dari 7 warna Daois. Sekarang Wang Lin menggunakan mantranya, itu bahkan lebih menyilaukan, dan cahayanya menutupi setiap bagian planet ini. Dao Lens 7 warna, Wang Lin meraung dan tangannya terbuka. Langit bergemuruh saat cahaya 7 warna berkumpul di langit untuk membentuk tombak 7 warna. Tombak ini mengeluarkan aura mengejutkan dan mengeluarkan himne begitu muncul. Kemudian ia terbang menuju Wang Lin dan menusuk ke bumi di sebelah kanan Wang Lin. Ini adalah penyergapan kedua. Setelah menggunakan 2 mantra kuat ini secara berurutan, Wang Lin tampak lelah, tetapi dia tidak berhenti. Dia menunjuk ke antara alisnya dan sebuah bayangan muncul di atasnya. Bayangan itu perlahan-lahan terpisah hingga tubuh aslinya dan avatarnya terbelah. Tubuh asli dengan warisan Dao kuno terbang ke langit dan tangan kanannya terulur. Dunia berubah warna saat Heaven Splitting Axe muncul. Tubuh asli Wang Lin meraihnya dan menghilang. Serangan kekuatan penuh dari warisan Dao kuno adalah penyergapan ketiga. Setelah 3 penyergapan, ekspresi Wang Lin tampak redup dan napasnya menjadi cepat. Dia menyesuaikan diri selama setengah dupa sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan layar hantu muncul. Benda ini berasal dari benua astral abadi dan merupakan harta karun yang sangat kuat. Meskipun Wang Lin belum sepenuhnya memahaminya,
dia masih bisa menggunakannya untuk memberikan ilusi. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan darah ke wajah hantu itu. Darahnya dengan cepat diserap oleh wajah hantu itu. Hanya dalam 3 napas, setengah dari darahnya terserap, menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat. Pada napas keempat, wajah hantu itu berhenti menyerap darah dan matanya menampakkan cahaya iblis. Wang Lin mengangkat layar dan melambaikannya. Wajah hantu itu terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Tubuhnya mengembang hingga menyelimuti planet dan menghilang. Setelah wajah hantu itu menghilang, dunia seakan berubah, namun sangat sulit untuk menemukan apa masalahnya. Ilusi wajah hantu ini adalah penyergapan keempat Wang Lin. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menyeka keringat dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Ada titik hantu kecil, dan dengan cepat berkembang menjadi Nether Beast. Tubuh binatang ini belum berkembang sepenuhnya, ukurannya hanya 1000 kaki. Namun, matanya yang dingin dan kejam bisa membuat hati siapapun bergetar. Saat Wang Lin menunjuk, Nether Beast menutup matanya dan tubuhnya menjadi kurus. Akhirnya berubah menjadi kabut dan menyelimuti dunia. Seluruh dunia tampak buram di dalam kabut. Nether Beast ini adalah penyergapan kelima Wang Lin. Avatar kultivator Wang Lin duduk di gurun kuning, merasa sangat lelah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan semua mantra ini sekaligus. Jika itu terjadi dalam pertarungan normal, dia tidak akan pernah punya waktu untuk menggunakan semuanya, tapi saat ini hal itu mungkin. Masih ada penyergapan keenam, Wang Lin diam-diam merenung dan mengangkat tangan kirinya. Darah yang mengalir dari ujung jarinya sudah menggumpal, tapi dia merobeknya lagi. Lalu dia menggambar lingkaran darah di sekelilingnya. Saat lingkaran darah terbentuk, Wang Lin meludahkan energi esensinya ke dalamnya, menyebabkannya dipenuhi dengan bau darah dan energi asal yang padat. Saat bau darah dan energi asal menyebar, seluruh planet bergetar. Getaran ini berasal dari jantung planet dan menyatu dengan tanah. Pasir di planet ini bergerak seperti gelombang. Lalu tangan Wang Lin membentuk segel dan garis darah muncul di matanya. Sejumlah besar garis darah muncul dan menyatu dengan lingkaran darah, menyembunyikan aura yang datang darinya. Setelah sekian lama, pergerakan di bumi perlahan menghilang dan Wang Lin menghela nafas lega. Ikan mata adalah penyergapanku yang keenam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan ada sedikit cahaya keemasan di matanya. Cahaya keemasan ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat kaya. Ini adalah satu-satunya darah surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Tangan kanannya meraih kehampaan dan ada kilatan cahaya keemasan. Busur Li Guang muncul dan dia mengambilnya. Wang Lin menatap ke langit. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata dan mulai membayangkan apa yang bisa terjadi. Busur Li Guang adalah penyergapan terakhirnya, penyergapan ketujuh. 7 penyergapan ini menciptakan jebakan yang mengejutkan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, dupa waktu berlalu. Wang Lin membuka matanya dan tidak ragu lagi. Dia melambaikan tangan kirinya dan sebatang dupa hitam yang tidak menyala muncul di hadapannya. Sambil memegang dupa, dia melambaikannya dan menyalakannya. Asap hitam dengan cepat berterbangan ke udara seperti asap sinyal. Ini belum berakhir. Setelah dupa dinyalakan, Wang Lin membuangnya, dan mendarat 30 kaki jauhnya di pasir kuning.
Api berkedip-kedip dan asap hitam semakin pekat. Tangan kiri Wang Lin meraih ke arah kehampaan lagi dan dia menarik keluar Zixia, yang matanya terpejam. Wang Lin tidak merasa kasihan saat jarinya mendarat di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dipadukan dengan paras cantiknya mampu menggugah hati siapapun. Tapi mata Wang Lin masih dingin, dan saat jarinya mendarat di antara alisnya, matanya terbuka. Zixia meronta saat tangan kanannya lepas kendali dan meraih kekosongan. Pesan giok muncul di tangannya. Sambil memegang batu giok itu, Zixia berjuang lebih keras lagi, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengirimkan pesan dan batu giok itu bersinar terang sebelum pecah. 7 penyergapan telah dilakukan, dan dengan dupa dan batu giok yang terbakar, dia telah memasang umpan. Sekarang dia hanya perlu menunggu mangsanya tiba untuk memulai pertempuran hebat di planet ini. Wang Lin tidak berpikir dia bisa membunuh Taois 7 warna dan hantu tua Zan, tapi dia tidak perlu membunuh mereka. Terkadang, melukai seseorang dengan parah mempunyai dampak yang sama. Bagaimanapun juga, apakah itu hantu tua Zan atau Tao 7 warna, jika salah satu dari mereka terluka parah, itu akan menjadi peluang besar bagi yang lain. Bab 1762. Pertempuran kecil yang menentukan. Saat dupa dibakar, situasi di 300 dunia yang hancur berubah. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biru kasar sedang bergerak melintasi dunia, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dupa perang siapa yang dinyalakan? Mungkinkah orang itu menemukan sesuatu? Tubuh lelaki tua itu bergetar dan pusaran muncul di hadapannya. Dia mengikuti aura dupa. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu sedang duduk di sebuah planet seolah sedang mencari sesuatu dengan hati-hati. Hidungnya tiba-tiba bergerak seolah dia mencium suatu aroma. Matanya berbinar dan dia pergi tanpa ragu-ragu. Semua murid 7 sekte Dao memperhatikan dupa tersebut, dan mereka semua bergerak. Ada juga selir ke-6 dan ke-3 yang telah memasuki inti dunia gua ini. Mereka berada di dunia yang berbeda, tetapi mereka berdua memperhatikan dupa tersebut. Mata selir ke-6 dipenuhi dengan kebencian karena dia baru saja selamat dari serangan Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti bau dupa. Adapun selir ke-3, ekspresinya dingin dan matanya rumit. Dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Dia datang ke sini dengan tujuan yang berbeda dari orang lain. Dia hanya ingin pulang. Dia merindukan kampung halamannya dan gurunya. Dia ingin meninggalkan dunia gua ini dan kembali ke benua astral abadi. Sambil ragu-ragu, dia menggigit bibir bawahnya dan menghilang. Selain menyalakan dupa, ada juga batu gioknya. Saat batu giok itu hancur, Jenderal Azure Dragon, Jenderal Kura-Kura Hitam, dan Jenderal Burung Vermilion semuanya mendeteksi ini dan mengikuti pesan tersebut. Ada juga hantu tua Zan, yang telah mengikuti kelompok kultivator dengan keraguan yang membangun di dalam hatinya. Saat batu giok itu pecah, ekspresinya segera menjadi suram dan dia melihat ke belakang. Matanya menunjukkan niat membunuh dan dia segera berbalik. Adapun Taois 7 warna, saat dia terus bergerak, penghalang antara dunia tidak bisa bertahan lama. Penghalang itu runtuh, tetapi cahaya 7 warna bersinar dan memperkuat keruntuhan itu. Sang Taois 7 warna berdiri di sana tanpa apapun di hadapannya. Saat penghalang itu runtuh, aura Wang Lin menghilang. Sang Taois 7 warna segera menebak apa yang terjadi,
dan matanya dibanjiri amarah yang mengerikan. Dia meraung marah dan berbalik. Wang Lin, aku tidak akan menyerah sampai aku membunuhmu. Sang Taois tujuh warna mengambil satu langkah dan langsung menghilang. Dupa dan batu giok itu seperti yang diumumkan Wang Lin kepada semua orang dimanapun dia berada. Rasanya seperti asap gelap di hari yang cerah, itu jelas bisa dirasakan oleh semua orang. Taois tujuh warna juga memperhatikan dan mendekat dengan kecepatan penuh. Avatar Wang Lin dengan tenang duduk di sana dan memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya. Bagian bawah busurnya tertancap 3 inci ke dalam pasir. Sambil memegang busur, Wang Lin menutup matanya. Dari kejauhan, ia tidak lagi tampak seperti seorang kultivator melainkan seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Setelah sekian lama, banyak pusaran muncul di dunia ini. Sejumlah besar orang yang mencarinya muncul. Selain macan putih, ketiga jenderal itu muncul. Selir ke-6 dan ketiga juga muncul. Murid 7 sekte Dao semuanya tiba dengan seorang lelaki tua mengenakan jubah biru kasar memimpin mereka. Sovereign dan Dao Master Blue Dream muncul di dunia ini, keduanya tampak lelah. Mereka saling memandang dengan mata dingin. Jelas sekali mereka telah bertarung satu sama lain di 300 dunia yang hancur. Banyak kultivator datang ke dunia ini, namun tidak satu pun dari mereka yang mendekat ke planet tempat Wang Lin berada, meskipun mereka dengan jelas merasakan aura Wang Lin saat mereka muncul. Selir ketiga memandang planet di kejauhan dengan tatapan yang rumit. Dia tidak tahu apakah dia berteman atau bermusuhan dengan Wang Lin, dia tidak bisa memahaminya. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen tiba, diikuti oleh orang-orangnya yang lain. Tatapan mereka melewati semua orang dan kemudian melihat ke planet di kejauhan. Tepat pada saat ini, pusaran raksasa muncul dan terkoyak oleh cahaya 7 warna yang masuk. Cahaya 7 warna menerangi area itu dan 7 Taois warna muncul. Hampir pada saat yang sama Daois 7 warna muncul, hantu tua Zan keluar dari kehampaan. Jarak mereka 10.000 kaki, dan setelah saling memandang, mereka menarik pandangan mereka. Mendengus dingin datang dari Taois 7 warna sebelum dia menuju ke planet ini. Hantu tua Zan sedikit tertinggal saat dia bergerak menuju planet ini. Semua orang juga terbang ke depan, mengikuti mereka. Hanya orang-orang dari planet 5 elemen yang tetap di sana dan dengan dingin memandang ke depan. Selir ketiga ragu-ragu dan tidak bergerak maju. Daois 7 warna adalah yang tercepat. Dengan satu langkah, dia sampai di luar planet ini. Dia melihat ke planet ini dan mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasinya, dia jelas melihat apa yang menantinya di planet ini, terutama binatang buas yang bahkan dia takuti. Semua ini membuat 7 warna Daois berhenti dan ragu-ragu di luar planet ini. Planet ini tidak dapat dimurnikan, setelah dimurnikan, binatang itu akan terprovokasi dan tidak akan ada gunanya. Wang Lin ini mungkin menunggu di sini karena itu. Saat Daois 7 warna berhenti di luar, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul keningnya. Ada kilatan cahaya hantu dan Wang Lin mengeluarkan jiwa ketiga. Wang Lin melepaskan tangannya dan jiwa ketiga melayang keluar. Auranya tidak tertahan sama sekali, dan menyebar. Bagi yang lain, daya tarik jiwa ketiga tidak sekuat yang dimiliki oleh 7 warna Daois dan hantu tuasan. Ketika jiwa ketiga muncul,
itu seperti menempatkan harapan dan impian seumur hidup mereka di hadapan mereka. Itu ada dalam genggaman mereka. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dariku dapat mengambil jiwa ini. Kata-kata Wang Lin bergema di seluruh planet dan menjadi gemuruh yang menggelegar. Mata Daois 7 warna itu merah. Pada saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penyergapan di planet ini, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, selama dia tidak menarik perhatian binatang yang tertidur di dalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak dia melakukan penyergapan di sini, pada dasarnya dia telah menjebak dirinya sendiri di sini. Sang Taois 7 warna mengambil satu langkah dan memasuki planet ini. Hantu Tuazan tidak bisa menahan godaan, dia memasuki planet ini hampir bersamaan dengan Daois 7 warna. Para penggarap lainnya ragu-ragu tetapi juga mendekat. Mereka tidak ingin berkompetisi, tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menonton. Khususnya, Azure Dragon, Black Tortoise, dan Vermilion Bird menyerbu dan memasuki langit planet ini. Menghadapi semuanya, meski mata Wang Lin tenang, hatinya mendidih. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia mengepalkan busur Li Guang lebih erat lagi. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa saya bunuh sebagai pengorbanan. Wang Lin menatap ke langit, dan pada saat ini, langit bergemuruh. Awan bergerak terpisah seperti gelombang. Wang Lin melihat Daois 7 warna, hantu Tuazan, dan para penggarap lainnya. Penyergapan pertama, Realm Burning Umbrella. Payung menyempurnakan semuanya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Dunia bergetar dan seluruh langit menjadi merah. Warna merah ini bukanlah darah melainkan cahaya dari api. Lautan api muncul entah dari mana dan menyelimuti dunia. Riak bergema di lautan api, dan payung kuno yang besar muncul. Payung itu memisahkan diri dari lautan api di langit. Tiang payung yang telah hilang muncul kembali, tampak seperti tiang penyangga surga. Kanopi payung menutupi langit dan menghalangi jalan mundur semua orang. Dao Master Blue Dream dipaksa keluar oleh kekuatan dari Realm Burning Umbrella. Seolah-olah semua orang yang bukan bagian dari pembantaian ini diusir. Lagi pula, dalam pembantaian yang akan terjadi, Wang Lin tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Dao Master Blue Dream, jadi dia memilih untuk menghentikannya di luar. Gemuruh menggelegar bergema, dan ekspresi semua orang yang dihadang oleh Realm Burning Umbrella berubah. Taois 7 warna dan hantu Tuazan adalah sama, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Api mengerikan yang menutupi langit berkobar ke arah mereka. Payung pembakaran alam bukanlah mantra dari dunia gua ini, dan itu telah menyatu dengan esensi api Wang Lin. Api halus menyebar dan mulai membakar pikiran para penggarap yang terjebak di sini. Sejak mempelajari Realm Burning Umbrella, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya tanpa batasan atau perhatian apapun. Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari orang gila. Pertama buka payungnya, lalu tutup untuk membunuh. Tutup 30%. Ekspresi Wang Lin muram dan meraung sambil melambaikan tangan kirinya. Langit bergemuruh dan payung raksasa di langit perlahan menutup. Saat payung ditutup, api di dalamnya menjadi semakin panas, dan suhunya mencapai tingkat yang mengerikan.
Hanya 30% yang menyebabkan 3 dari 7 murid Sekte Dao yang belum mencapai langkah ketiga mulai terbakar dari dalam. Mereka langsung terbakar menjadi abu. Tutup 60%. Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia menutup payung hingga 60% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Payungnya menutup dengan cepat, dan teriakan pun menggema. Kali ini, bahkan ekspresi ketiga jenderal pun berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin dapat memiliki mantra kuat yang bahkan langka di benua astral abadi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.